Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ezikra Habibah, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 tahun 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi. Barang milik daerah atau BMD merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, dalam prakteknya, pemanfaatan BMD masih menghadapi berbagai kendala, seperti banyaknya aset yang tidak terdata secara akurat, kurang terawat, bahkan terbengkalai sehingga tidak dapat memberikan nilai tambah bagi daerah. Kondisi ini berakibat pada rendahnya kontribusi BMD terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan terbatasnya peran aset daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari sama-sama kita simak pemaparan laporan hasil aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah melalui pengembangan sistem informasi pemetaan aset yang bernilai strategis dan potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru. BPKAD Kota Pekanbaru memiliki 4 buah bidang, salah satunya adalah bidang pengelolaan aset yang memiliki 2 subbidang, yaitu subbidang inventarisasi dan penghapusan aset, dan subbidang penilaian pengawasan dan pemanfaatan aset dengan menggunakan analisis USG dari 11 ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah, maka pemanfaatan dan penatausahaan BMD mendapatkan skor tertinggi. Berdasarkan analisis USG dan kondisi fiskal saat ini, isu paling mendesak bagi pemerintah daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan aset daerah, terutama dalam upaya meningkatkan PAD di tengah ketidakpastian dana transfer akibat krisis global. Optimalisasi pemanfaatan aset hanya dapat dicapai apabila penatausahaan aset akurat dan sinkron sebagai fondasi utama. Untuk itu, dilakukan root cause analysis menggunakan metode 5Y dan diagram fishbone guna menelusuri akar masalah dari isu pemanfaatan aset daerah tidak optimal di tengah ketidakpastian dana transfer ke daerah. Analisis ini bertujuan menghasilkan inovasi yang relevan, cepat diterapkan, dan berdampak langsung pada peningkatan PAD. Sistem informasi peta pemanfaatan aset yang berkinerja dan akuntabel atau Sitanjak hadir sebagai upaya modernisasi pengelolaan barang milik daerah. Sitanjak dapat digunakan sebagai promosi dan layanan, pusat data informasi pemanfaatan, peningkatan akuntabilitas pelaporan pemanfaatan, serta kontinuitas kronologi dan historis perjanjian pemanfaatan. Adapun beberapa fitur utama aplikasi bagi pengguna eksternal adalah peta interaktif, pemanfaatan aset yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan melacak posisi serta kondisi aset di seluruh area pemanfaatan. Peta ini memberikan gambaran visual yang mudah dipahami, memungkinkan pengguna untuk mengetahui status dan lokasi aset secara real-time. Tata cara kerjasama pola pemanfaatan aset di Pemerintah Kota Pekanbaru. Regulasi terkait pemanfaatan aset di Pemerintah Kota Pekanbaru. Konsultasi langsung secara interaktif kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal pemanfaatan aset. Sedangkan fitur aplikasi bagi pengguna internal yaitu fitur halam utama merupakan halaman yang menyajikan rekapitulasi data pemanfaatan aset, data potensi aset, dan data realisasi aset yang sudah dimanfaatkan. Fitur data BMD berupa tanah gedung dan bangunan pada Pemerintah Kota Pekanbaru, baik yang sudah dimanfaatkan, belum dimanfaatkan, maupun yang digunakan untuk mendukung tupoksi SKPD itu sendiri pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Fitur data potensi BMD yang akan ditawarkan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada pelaku usaha sebagai calon mitra. Fitur data realisasi BMD merupakan data kinerja aset berdasarkan realisasi pendapatan terhadap PA manfaatan aset yang telah dilakukan sehingga pengelolaan BMD menjadi optimal, akuntabel, dan transparan. Fitur laporan merupakan laporan secara keseluruhan terhadap pemanfaatan aset di Pemerintah Kota Pekanbaru. Sitanjak merupakan teknologi berbasis web yang mudah diakses dan digunakan sehingga menjadi solusi yang sangat berguna bagi pelaku usaha atau masyarakat sebagai calon mitra maupun Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengelola aset secara efisien, efektif, dan akuntabel. Dampak konkret adanya inovasi Sitanjak. Pertama, aset pemerintah diketahui keberadaannya oleh publik. Kedua,
Publik mengetahui bahwa aset pemerintah dapat dioptimalkan melalui pola pemanfaatan. Ketiga, aset pemerintah diketahui nilai potensi terbaiknya. Dan yang keempat, aset pemerintah menjadi transparan dan akuntabel melalui pemantauan berbasis digital. Estimasi pendapatan pada tahun 2026 dengan 8 lokasi aset idle jika dikerjasamakan yaitu sebesar 64.930.823.000 rupiah atau naik sekitar 2.800% dari tahun 2025 yang sedang berjalan. Sudah diukur, nah mungkin inilah yang bisa menjadi salah satu rujukan bagi kawan-kawan kira-kira mana aset-aset strategis yang selama ini masih terbengkalai dan bisa kita optimalkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya menutup pemaparan ini, saya akan membawakan satu buah pantun. Aset daerah bernilai strategis dan potensial, terdata lengkap dalam sistem pemetaan. Dengan si tanjak pemanfaatan DMD lebih optimal, PAD Pekanbaru pun naik untuk mendukung pembangunan. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Agung Nugroho, Wali Kota Pekanbaru. Saya Beni Helmi, pemeriksa muda pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau. Saya Maulina Fahmilita, Kepala KPKNL Pekanbaru. Saya Firman Saika Putra, Kepala BPKAD Kota Pekanbaru. Saya Mahyudin, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Saya Daniel Perdana, Sekretaris BPKAD Kota Pekanbaru. Saya Aidel Basri, Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Kota Pekanbaru. Saya Muhammad Ramli selaku pengurus barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Saya Mizi, saya adalah pelaku usaha dunia wedding di Pekanbaru. Untuk proyek perubahan yang diinisiasi oleh Ibu Zikra Habibah SPMSI yang berjudul Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah melalui pengembangan sistem informasi pemetaan aset yang bernilai strategis dan potensial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Pekanbaru. Inovasi ini berupa pengembangan sistem informasi dengan nama Sitanja, sistem informasi pemanfaatan aset yang berkinerja dan akuntabel. Ini adalah sebuah aksi perubahan yang luar biasa menurut saya, karena sudah seharusnya dari sekarang dan sampai ke depan teman-teman di daerah mulai memastikan bahwa seluruh aset-aset yang dikelola itu berdaya dan memberikan dampak finansial kepada keuangan daerah. Dan juga sudah waktunya teman-teman daerah mulai mandiri dalam proses penggunaan aset daerah, dalam proses memastikan aset daerah itu memberikan kontribusi terbaik dalam keuangan daerah. Sukses buat Bu Zikra dengan aksi perubahannya, dan semoga aksi perubahan ini bisa terus-menerus dikembangkan. Karena judul ini adalah sejalan dengan rencana Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu untuk menyusun rencana umum penanaman modal di Kota Pekanbaru. Semoga proyek perubahan ini dapat meningkatkan PAD di Kota Pekanbaru dan juga peningkatan investasi di Pekanbaru, sekaligus juga meningkatkan lapangan kerja di Pekanbaru. Dengan hadirnya aplikasi Sitanja ini membuat kami para pelaku usaha merasa sangat dimudahkan dalam berinvestasi di Kota Pekanbaru. Dan aplikasi ini juga memudahkan dalam pelaksanaan kerja, baik itu bersama dengan Pemkab Pekanbaru yang mudah, transparan, dan akuntabel. Ini merupakan langkah strategis pemerintah Kota Pekanbaru dalam mewujudkan pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan PAD Kota Pekanbaru. Semoga aksi perubahan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi tata kelola aset di Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.